Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amali Andrini, NIM 19111110693 dari kelompok 2A 2019-2. Nah, di sini saya akan melakukan yaitu USL perawatan luka oref-oref. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya Pra Fitri. Saya yang bertugas pada hari ini yaitu dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Benar ini dengan Ibu Bella usia 25 tahun? Iya benar Sus. Nah, baik Ibu, sesuai kontrak kita kemarin, pada hari ini kita akan melakukan perawatan luka oref-orem, di mana tujuannya untuk mendeteksi secara dini apakah terjadi infeksi atau komplikasi pada luka Ibu. Nah, kira-kira di sini kita akan melakukannya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Sus. Oke, kita lakukannya di sini aja ya, Bu. Nah, pada perawatan luka oref-orem ini ada 5 komplikasi yang akan kita nilai. Nah, yang pertama yaitu ada pendarahan tertutup atau tersembunyi. Nah, di sini itu kita lihat atau inspeksi apakah terjadi pendarahan atau tidak. Nah, biasanya kalau terjadi pendarahan itu bersifat gravitasi. Ibu bisa saya lihat ya Ibu. Nah, selanjutnya jika terjadi pendarahan itu bisa kita lingkari di bagian pendarahan tersebut. Dan kemudian jika terjadi pelebaran pendarahan pada bagian yang telah kita lingkari tadi, maka itu disebut aktif. Dan jika tidak itu disebut pasif. Nah, jika aktif itu kita lihat yaitu ukurannya, lokasinya, dan juga luas pelebarannya, dan juga kita lihat itu dari warnanya, apakah warnanya merah kecoklatan ataupun kehitaman. Nah, yang kedua yaitu ada neurovaskular kompromis, di mana itu kita lihat apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Dan juga selanjutnya kita dapat melakukan yaitu pemeriksaan CSM, di mana yaitu C itu kita periksa itu capillary refill pada pasien. Nah, di mana itu kita dengan menekan kuku pasien dan kita lihat apakah kembali pada waktu lebih kurang dari 3 detik. Nah, selanjutnya itu kita periksa suhu dari nadi pasien. Nah, apakah terasa hangat atau tidak. Nah, selanjutnya itu S, itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien ada merasakan kebas atau kesemutan. Nah, Ibu, apakah Ibu ada merasakan kebas atau kesemutan pada tangan Ibu? Sedikit kebas Sus. Sedikit ya Ibu ya. Nah, M itu ialah kita tanyakan kepada pasien apakah pasien dapat menggerakkan tangannya atau tidak. Ibu bisa Ibu gerakkan tangannya? Nah, oke. Nah, CSM ini bisa kita lakukan pada 8 jam pertama setiap 2 jam sekali, dan juga pada 48 jam selanjutnya setiap 4 jam sekali. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu ada compartment syndrome, di mana itu terdapat pada saraf dan pada saraf atau otot di bagian gips. Nah, biasanya itu ditandai dengan pasien mengeluhkan nyeri yang tidak sembuh, dan juga terdapat sianosis yang biasanya itu ditandai dengan kebiruan pada kuku pasien, dan terdapat paralisis dan biasanya itu nadi pada pasien tidak teraba. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada skin dan tissue breakdown. Nah, di mana itu kita kaji pada bagian gips pada pasien yang biasanya di ujung gips itu bersifat tajam, di mana itu dapat mengiritasi kulit pasien. Dan jika dan kemudian kita raba. Nah, jika saat kita raba itu terasa hangat, maka dicurigai pasien mengalami inflamasi atau kerusakan pada jaringan yang disebut drainase. Dan juga jika tercium bau dari luka pasien, itu dicurigai pasien mengalami infeksi pada lukanya. Nah, yang kelima yaitu ada resiko infeksi yang tidak tampak. Nah, sama seperti tadi, jika kita mencium bau, maka dicurigai pasien mengalami infeksi pada lukanya.
Nah, jika pasien mengalami infeksi, itu dapat kita berikan lubang pada gipsnya sehingga kita dapat melakukan perawatan luka. Nah, jika setelah kita melakukan perawatan luka, kita tutup kembali gipsnya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu tidak terjadi komplikasi yang parah. Nah, baik Ibu, dari pemeriksaan tadi, dari pemeriksaan dan perawatan luka Orif tadi, itu hasilnya bagus ya Ibu, tidak terjadi gangguan yang terlalu parah. Nah, di sini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega ya sus, karena di bagian ibu saya tidak terjadi masalah apa. Oke, bagus ya Ibu. Nah, di sini apakah ada yang Ibu tanyakan? Tidak ada ya. Nah, jika tidak ada, saya permisi ya Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sus. Sama-sama Bu.